Ya, pemirsa, selamat Hari Aksara Internasional atau Hari Aksara Sedunia. Tentunya ini menjadi momentum kita juga bersama bahwa Banten punya aksara asli yakni Pegon atau Pegon ya. Ini bacanya Pegon ya, Bu. Pegon. Pegon. Oke. Ini tentunya sih banyak masyarakat yang belum tahu karena tadi di segmen sebelumnya Ibu Marta juga sudah menyebutkan bahwa cukup mungkin eksklusif ya, hanya untuk beberapa golongan sehingga memang masyarakat umum ini tidak bisa melihat dan juga membaca aksara Pegon. Oke. Nah, Bu, kita masih bahas soal itu. Bagaimana kemudian perkembangan aksara Pegon? Lalu adakah kemudian budaya yang sekaligus dibawa dari aksara itu? Budaya pastinya kalau Banten itu kan terjadi akulturasi budaya itu kebanyakan dari Arab ya, ya sehingga Banten itu sendiri akhirnya mengadopsi aksara itu juga dari Arab ya, makanya kan Banten terkenal dengan kota santri ya. Nah, jadi budaya-budaya Arab itu yang akhirnya banyak diadopsi oleh masyarakat Banten ya, selain dari aksara Pegon itu sendiri ya. Jadi itu budayanya yang diadopsi oleh masyarakat Banten. Nah, sebelumnya tadi di segmen sebelumnya juga Ibu Marta menyebutkan naskah lengkapnya ada di Leiden. Ini dicuri atau dirawat atau seperti apa, Bu? Tidak dicuri, Mbak. Tidak dicuri. Dirawat, Mbak. Ya. Dirawat. Karena Eropa ya dari dulu memang terkenal dengan bagaimana mereka mampu menyimpan dokumen-dokumen dari sejak zaman prasejarah hingga saat ini ya. Jadi kenapa dibawa ke Leiden ya sejarahnya, karena Belanda itu dulu merasa berhak untuk memiliki manuskrip itu sendiri ya, karena Banten sendiri bisa dikatakan tidak mampu untuk menyimpan manuskrip itu dengan baik, sehingga naskah-naskah itu dibawa ke Leiden atau ke Belanda ya. Karena sejarahnya dulu juga bukan berarti dibawa ke Belanda terus orang Belandanya tidak paham dengan aksara Pegon itu sendiri ya. Karena dulu ternyata para wali-wali Songo dulu ketika berkomunikasi dengan para kolonial Belanda itu menggunakan tulisan-tulisan aksara Pegon. Ya. Nah, makanya ketika kalau ada pertanyaan kenapa dibawa ke Belanda, karena sejarahnya juga memang dulu para wali itu berkomunikasi dengan para kolonial itu menggunakan tulisan-tulisan aksara Pegon. Oke, berkomunikasi dengan menggunakan aksara asli Banten. Oke. Nah, lalu apakah naskah-naskah kuno yang mungkin menceritakan tentang sejarah Banten itu ditulis dalam bentuk Pegon, Bu? Ada ya, yang di Banten ya. Jadi sejarah-sejarah Banten itu juga ada beberapa ditulis ke dalam aksara-aksara Pegon ya. Yang salah satunya itu yang dari hasil disertasi ya, disertasi Pangeran Hussein Jadiningrat ya, yang akhirnya dia menemukan beberapa naskah atau manuskrip yang ditulis menggunakan aksara yang kemudian dia mendalami yang luar biasanya ya, dia mendapatkan predikat cum laude di Universitas Leiden. Itu anak Banten begitu ya, sudah luar biasa dia mengglobalkan, bisa dikatakan begitu ya, mengglobalkan aksara Pegon itu sendiri hingga ke Leiden, Belanda. Oke. Dan disertasi atau mungkin semacam penelitian yang konsentrasi terhadap Pegon masih sangat minim sekali, karena mungkin keterbatasan data ya, Mbak ya. Karena kalau mau meneliti itu kan data primer itu harus ke Leiden dulu, ke Belanda. Berat ya, Bu? Berat. Kecuali memang mereka yang mendalami memang budaya-budaya itu ya. Mungkin itu menjadi sesuatu hal yang menarik yang akhirnya mungkin mereka bisa jemput gitu loh kan ke sana. Gitu, Mbak. Oke. Nah, tadi di segmen sebelumnya sebetulnya Ibu Marta juga sudah menyebutkan apakah Pegon ini saat ini masih ada yang menggunakan di Banten? Iya, untuk Pegon itu sendiri itu masih digunakan oleh mereka yang saya katakan tadi di kalangan pesantren ya, santri-santri. Untuk apa? Untuk membaca kitab kuning. Ya. Jadi mereka menggunakan aksara Pegon ya untuk
mempelajari kitab-kitab kuning, di mana kitab kuning ini kan bisa kita ketahui ya, itu menjadi kitab wajib di kalangan pondok pesantren ya, sehingga aksara pegon ini juga hanya dipelajari oleh yang Mbak bilang tadi, memang eksklusif ya, hanya kalangan pondok pesantren saja. Begitu Mbak. Oke, bentuk aslinya aja kita belum pernah melihat ya, Bu? Belum. Mungkin kita cuma bisa lihat di Google ya, atau di YouTube dalam diskusi-diskusi khusus Ya. yang membicarakan terkait dengan budaya Banten. Bahkan diskusi-diskusi khusus yang mungkin spesifik bicara Iya. soal pegon juga ini masih sangat jarang, sangat sekali, Mbak. jarang. Kalau kita bicara soal ahli, Bu, ahli pegon di Banten ada? Ahli pegon di Banten ya. Kalau ahli pegon tuh sampai sekarang saya belum mendengar ya, menemukan. ahli pegon ya. Hanya mungkin membahas sumber-sumber yang sudah ada sejak dulu begitu ya. Kalau dikatakan dia pakar aksara pegon itu saya belum mendengar ya. Kalaupun memang ada, itu karena diskusi-diskusi yang saya lihat juga itu lagi-lagi mereka melibatkan para kiai-kiai mereka untuk membahas terkait dengan aksara pegon itu sendiri. Ya, jadi mungkin kalau saya katakan mereka belum banyak melibatkan dari kalangan budayawan Ya. secara umum, begitu ya, karena selalu dikaitkan dengan Pesantren. Ya. Oke. Apa harusnya ada pelibatan perguruan tinggi di sana, Betul, akademisi, betul. pemerintahnya juga ya, Bu, sangat penting. Iya, sangat penting sekali Mbak. Karena kalau tidak tidak ada campur tangan pemerintah, mana mungkin aksara pegon ini akhirnya bisa membumi di tanah Banten. Ya, karena aksara pegon yang saya baca juga dalam tulisan-tulisan Kompas dan sebagainya ya, itu bisa dikatakan itu hanya dipelajari dalam kitab-kitab lusuh katanya begitu ya. Oke. Kenapa ini tidak diangkat dalam media digital dan sebagainya? Alhamdulillah itu ya, sudah ada satu ini ya, media yang kemudian mengangkat agar aksara pegon ini bisa dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat Banten dulu deh ya, khususnya ya. Umumnya ya untuk seluruh dunia. Ya akhirnya harapannya adalah harap pegon itu bisa mengglobal ya. Begitu Mbak. Oke, perkenalan dulu nih, masyarakat Bantennya juga harus tahu dulu bahwa Iya. Banten punya aksara asli pegon yang kemudian tadi ada akulturasi budaya dari Arab ya. Iya. Nah, kalau jejak aksara pegon itu, Bu, apakah saat zaman dulu ini hanya digunakan di Provinsi Banten atau mungkin juga ada yang menggunakan aksara pegon itu di daerah lain? Iya. Ada beberapa pendapat ya yang menjelaskan terkait dengan asal muasal munculnya aksara pegon itu sendiri. Itu ada 3 pendapat. Yang pertama itu tahun 1400 Masehi ya. Aksara pegon itu diperkenalkan oleh masih keturunan Wali Songo, bukan keturunan ya, bahkan Wali Songo, yakni Sunan Ampel ya. Itu di tahun 1400 Masehi. Kemudian selanjutnya diperkenalkan kembali oleh Kiai Haji Derajat kalau tidak salah itu ya, dia memperkenalkan pegon. Kemudian yang terakhir, pendapat yang terakhir diperkenalkan kembali oleh Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cirebon. Nah, dari ketiga pendapat itu ya, itu jadi kita bisa tahu asal muasal aksara pegon itu sendiri dari mana. Itu khususnya di Indonesia ya. Kalau di dunia itu masih simpang siur Mbak ya, Informasinya masih simpang siur karena tadi balik lagi kita harus ke Leiden ya kalau Iya. ingin tahu sumber Iya. benar-benar sumber aslinya. Oke, artinya mungkin sebetulnya sih ada penyebaran ya, Bu, Iya. tidak hanya di Provinsi Banten tapi juga di Betul. daerah lain tadi, Betul. Cirebon dan lain sebagainya. Nah, apa yang dikhawatirkan kemudian, Bu, kalau misalnya kita hanya tidak sering tidak menggibahkan pegon ini? Iya. Kalau kita tidak menggibahkan, saya katakan nanti aksara pegon ini punah ya Mbak ya, khususnya di Provinsi Banten ya, karena aksara pegon ini merupakan bagian dari alat komunikasi masyarakat Banten dulu ya. Jadi kalau
saya katakan tadi, kita yuk gibahin yuk gitu kan ya, daripada ngegibahin yang nggak bermanfaat lebih baik kita ngegibahin Iya. aksara pegon ya, agar lebih banyak yang mengenal gitu ya, agar lebih banyak yang tahu ya. Bahkan kalau cita-citanya ayo dong pemerintah ikut gitu untuk melestarikan aksara pegon dengan cara apa ya, dengan cara masukkan ini ke dalam kurikulum ya, agar sejak dini masyarakat Banten ya, seluruh kalangan akhirnya bisa mengenal apa itu aksara pegon gitu kan. Tidak hanya yang Mbak katakan tadi eksklusif sekali, betul ya, aksara pegon itu bisa dikatakan hanya dimiliki oleh mereka yang berada di pondok-pondok pesantren ya, dia tidak bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Makanya harapannya saya harapan kepada pemerintah daerah khususnya Provinsi Banten, yuk lestarikan yuk agar aksara pegon ini tidak punah begitu ya. Karena budaya itu merupakan modal, bisa dikatakan modal besar bagi suatu bangsa agar kedepannya itu bisa dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya lokal tapi juga internasional, Gitu. Mendunia ya, Ibu ya. mendunia. Oke, ini kalau kita bayangkan mungkin menarik ya ketika surat kedinasan ditulis dengan aksara pegon ya Bu. Iya, betul sekali. Atau mungkin dimasukkan Atau di kepada buku muatan KUA rekam. kita gitu kan ditulis aksara pegon di situ, iya kan? Nah, atau misalnya selamat datang di Kota Serang gitu, atau di Provinsi Banten, kemudian gapuranya ditulis aksara pegon, kan bagus ya Mbak ya. Karena kalau misalnya kita berkunjung ke daerah-daerah selain Banten begitu ya, kita bisa melihat gitu loh, aksaranya itu bertebaran di mana-mana gitu. Kenapa Banten tidak seperti itu begitu loh. Sebagai upaya untuk melestarikan aksara pegon ini. Oke, jangan sampai kemudian punah, kemudian juga tergantikan dengan aksara lain ya Bu, dan kemudian kita semakin melupakan bahwa Banten memiliki aksara asli di Provinsi Banten. Baik, kita masih ada satu segmen Bu, nanti kita akan kembali lagi dan kita lihat beberapa pertanyaan yang sudah gabung di live Sultan TV di streaming kita ya. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.